Saya Nafa Afifah, perawat rawat inap di RSPAD Gatot Subroto. Infus memang sangat penting dalam perawatan pasien. Tapi tahukah kamu, di balik manfaatnya, infus juga bisa menimbulkan risiko komplikasi? Yuk, kenali tanda dan pencegahannya sebelum terlambat. Flebitis merupakan peradangan pada pembuluh vena di sekitar lokasi infus, disebabkan karena iritasi kimia dari cairan infus seperti pH ekstrim atau obat tertentu, pemasangan kateter yang terlalu besar, gerakan kateter di dalam vena, lama pemasangan infus, dan infeksi. Apa yang terjadi? Dinding vena mengalami peradangan, sehingga aliran darah terganggu. Jika tidak ditangani, dapat menyebabkan tromboflebitis atau infeksi yang lebih serius. Gejalanya berupa kemerahan, nyeri, hangat, bengkak, dan terasa keras seperti tali. Penanganannya yaitu dengan menghentikan infus segera, melepaskan kateter, kompres hangat pada area yang terkena, tinggikan lengan, serta observasi dan laporkan ke perawat atau dokter dengan segera untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Infiltrasi infus. Cairan infus tidak masuk ke dalam pembuluh darah, tetapi merembes ke jaringan sekitar, bukan ke vena. Apa yang terjadi? Cairan menyebabkan iritasi pada jaringan, menimbulkan bengkak, nyeri, dan bila tidak ditangani dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Gejalanya berupa bengkak, nyeri, kemerahan, rasa tegang, dan penurunan aliran infus. Penanganannya dengan menghentikan infus segera, melepaskan kateter, meninggikan lengan, kompres hangat atau dingin sesuai instruksi, dan observasi dan laporkan ke perawat atau dokter. Hematoma. Apa itu hematoma? Terjadi ketika pembuluh darah pecah atau robek saat pemasangan infus, atau karena iritasi atau gesekan kateter, sehingga darah merembes ke jaringan di sekitarnya. Apa yang terjadi? Darah keluar dari pembuluh darah dan terkumpul di jaringan sekitar, membentuk memar. Disebabkan oleh tusukan mengenai pembuluh darah, kateter bergeser, fiksasi kurang kuat, tekanan saat infus, dan gangguan pembekuan darah. Gejalanya berupa bentol, pembengkakan, perubahan warna kulit, nyeri, rasa tegang, serta keterbatasan gerak. Penanganannya dengan menghentikan infus dengan segera, melepaskan kateter, meninggikan lengan, kompres hangat atau dingin sesuai instruksi, observasi dan laporkan ke perawat atau dokter. Ekstravasasi infus. Apa itu ekstravasasi? Terjadi ketika cairan infus atau obat tidak berada di dalam pembuluh darah, melainkan keluar ke jaringan sekitarnya akibat vena bocor, pecah, atau kateter berada di luar vena. Apa yang terjadi? Cairan atau obat yang keluar dari pembuluh darah dapat menyebabkan iritasi, peradangan, nekrosis jaringan, bahkan kerusakan permanen. Disebabkan oleh kateter keluar dari vena, vena pecah, fiksasi kateter tidak tepat, gerakan berlebihan pada lengan, tekanan infus terlalu tinggi, dan karena cairan atau obat iritan atau vesikan. Gejalanya berupa kemerahan, bengkak, nyeri, terasa panas, terasa keras atau tegang, perubahan warna kulit, melepuh atau jaringan rusak. Penanganannya dengan menghentikan infus segera, biarkan kateter tetap terpasang, jangan dilepas, aspirasi sisa obat jika memungkinkan, kompres selama 10-20 menit sesuai jenis cairan atau obat, jika iritan kompres dingin, dan jika vesikan kompres hangat, meninggikan lengan yang terkena, observasi area, tandai batas kemerahan, dan laporkan ke perawat atau dokter. Lalu evaluasi lanjutan, dan berikan terapi sesuai instruksi dokter. Deteksi dini dan penanganan cepat sangat penting untuk mencegah kerusakan jaringan yang lebih parah. Infeksi akibat infus. Apa itu infeksi infus? Terjadi ketika kuman atau bakteri masuk melalui tusukan infus atau kateter dan menyebabkan peradangan, infeksi lokal, bahkan dapat menyebar ke darah jika tidak ditangani. Disebabkan teknik aseptik tidak tepat, perawatan kateter atau infus yang buruk, penggunaan alat tidak steril, kateter terpasang terlalu lama, dan kontaminasi dari tangan atau lingkungan. Gejalanya kemerahan, bengkak, nyeri, hangat, keluar nanah, demam, dan gejala beratnya yaitu sepsis, ditandai dengan menggigil hebat, tekanan darah turun, nadi cepat, bingung atau sesak napas. Penanganannya yaitu dengan menghentikan infus sementara, melepaskan kateter sesuai instruksi medis jika dicurigai infeksi, melakukan kultur bila perlu, memberikan antibiotik sesuai resep dokter, kompres hangat jika tidak ada kontraindikasi untuk mengurangi nyeri dan peradangan, serta observasi dan laporkan ke perawat atau dokter jika gejala memburuk. Pencegahannya dengan cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan, gunakan teknik aseptik yang benar, bersihkan area tusukan dengan antiseptik, ganti balutan sesuai jadwal atau jika kotor, atau basah, atau longgar. Gunakan kateter sesuai kebutuhan, pantau area infus secara berkala. Segera laporkan ke perawat atau dokter jika muncul gejala infeksi untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Emboli udara akibat infus merupakan udara masuk ke dalam pembuluh darah dan menyumbat aliran darah.
Penyebabnya, terdapat gelembung udara dalam selang infus, sistem infus tidak terpasang rapat, ketinggian tempat infus di atas jantung, kebocoran pada selang atau konektor, dan cairan infus hampir habis. Gejala berupa sesak nafas, nyeri dada, batuk mendadak, gelisah atau cemas, sianosis atau kebiruan pada bibir, kuku, atau kulit, penurunan kesadaran, henti jantung atau henti nafas. Penanganannya yaitu dengan menghentikan infus segera, posisikan pasien miring kiri, memberikan oksigen 100%, panggil bantuan medis segera, pantau tanda vital, dan siapkan resusitasi. Pencegahan. Hilangkan semua gelembung udara dari sistem infus, pastikan semua sambungan infus rapat, posisikan cairan infus tidak lebih tinggi dari jantung, pantau kondisi pasien selama infus berlangsung, gunakan teknik aseptik dan prosedur yang benar. Emboli udara adalah keadaan darurat medis. Tindakan cepat menyelamatkan jiwa.